Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita hari ini meneruskan materi kemarin ya. Materi daripada privat Cordova. Kemarin sudah sampai pada diagnosa lidah sama titik bekam. Nanti hari ini kita masuk ke ini ya, ke alam halusinasi pengobatan. Apa itu? Jadi kita harus memahami, walaupun tidak terlihat sebuah penyakit itu, tapi kita bisa melihat dengan mata hati kita, dengan ilmu kita, penyakitnya ada di mana. Gitu. Nanti kita masuk ke teori TCM yang disebut dengan teori Yin Yang. Teori Yin Yang. Ya. Yin Yang itu adalah nama dari sebuah ilmu keseimbangan. Ya, ilmu keseimbangan. Lagi ada materi gitu. Ilmu keseimbangan. Jadi kalau kita belajar Yin Yang itu, kalau belajar Yin Yang itu bukan belajar dewa Yin Yang gitu. Ya, itu jangan salah paham. Tapi kita jadi yang disebut Yin Yang itu adalah teori keseimbangan. Ya, teori keseimbangan. Jadi ketika kita belajar pengobatan itu harus mengetahui keseimbangan. Keseimbangan apa? Gitu kan ya. Keseimbangan tubuh, karena yang mau kita obatin adalah tubuh. Nah, kalau yang mau kita obatin alam ya kita harus belajar keseimbangan alam. Tapi kalau kita mau mengobatin tubuh berarti kita harus mengetahui keseimbangan tubuh. Ya. Tapi antara alam dengan tubuh itu tidak jauh beda. Ya, ketika alam membutuhkan kehangatan, tubuh pun membutuhkan kehangatan. Ketika alam membutuhkan disinari, badan kita pun membutuhkan untuk disinari. Dan ketika alam butuh dibasahkan, badan kita pun butuh dibasahkan. Gitu. Karena apa? Karena badan kita itu adalah bagian dari alam. Badan kita ada miniatur alam. Makanya ketika manusia yang mampu menyerap alam ini, maka energi alam akan terserap semuanya. Bahkan dalam sebuah teori, badan manusia pun memiliki listrik. Memiliki energi listrik. Satu tangan ini bisa menghidupkan listrik sekitar luasnya 1 RT bisa dihidupkan. Gitu. Dengan energi. Karena kunci alam ini ada di badan manusia. Fi asani takwim itu bukan main-main. Bahkan dulu di zaman Nabi Sulaiman pun ada orang bisa memindahkan dengan satu kedipan. Bum, memindahkan benda. Bahkan bendanya bukan benda kelereng kan, bukan kerikil kan, bukan dilempar gitu kan. Sebuah kerajaan, sebuah singgasana dipindahkan dengan satu kedipan. Itu energi. Dan kuncinya siapa? Manusianya. Manusia yang bisa memindahkan tanpa bantuan setan, tanpa bantuan jin. Dan hari ini pun bisa bagi mereka yang sudah mengerti kuncinya. Kuncinya di mana? Di badan kita sendiri. Ketika badan kita itu nanti kuncinya ada di jasad dan ruh, ya maka hidupkan jasad dan ruh kita. Dan nanti kita di sini belajar tentang jasad dulu ya, keseimbangan jasad. Ya, keseimbangan jasad ketika jasad itu disebut dengan jasad yang sehat. Ketika atasnya menjadi atas, bawahnya juga menjadi bawah. Ya, nanti teori Yin Yang itu akan menjelaskan itu. Luarnya menjadi luar, dalamnya menjadi dalam, jangan dibalik. Yang harusnya hangat itu di luar, yang di dalam dingin, tapi malah dibalik. Yang di luar dingin, yang di dalam hangat, akhirnya jadi penyakit. Atau kebalikannya, yang seharusnya yang di atas panas jadi dingin, yang di bawah dingin jadi panas, itu pun jadi penyakit. Nah, nanti kita belajar Yin Yang, itu Yin-nya itu harus di mana, Yang-nya harus di mana dalam sebuah tubuh. Tubuh manusia nih, atas itu harus Yang misalnya, bawah itu harus Yin. Ya. Nah, nanti di teori Yin Yang ini akan diperjelas, dan hampir sama antara badan kita dengan alam yang kita pijak. Karena badan kita adalah bagian dari alam, dan badan kita ada miniatur alam. Di badan kita ada magmanya, di bumi ini juga ada magmanya. Di badan kita ada pohonnya, di bumi ini juga ada pohonnya.
Ya, di badan kita ini ada sumber mata airnya pun, di alam ini ada sumber mata air. Nah, ketika kita bisa menyatukan mata air alam bumi ini dengan mata air dalam tubuh kita, energinya menyatu, maka air yang di depan mata kita akan digerakkan oleh energi kita. Itu kalau sampai tingkatan sana udah tingkatan energi tinggi gitu. Tanpa bantuan syaitan, tanpa bantuan jin, tanpa bantuan khodam, tanpa pengisian dengan energi-energi yang dari bangsa syaitan. Bahkan dulu orang yang soleh di zaman Nabi Sulaiman pun bisa mengalahkan syaitan. Syaitan siapa? Bisa mengalahkan jin. Jin siapa? Jin ifrit. Ya, ini harus bisa membedakan antara syaitan dengan jin ya. Maaf ya. Jadi jin ifrit itu bisa dikalahkan oleh manusia. Jin ifrit memindahkan sebelum dia beranjak, sebelum Baginda Sulaiman beranjak dari tempat duduknya sampai berdirinya, itu jaraknya menitnya segitu, waktunya segitu, dek-deknya. Tapi manusia yang waktu itu yang lebih soleh, yang lebih mapan ilmunya, bisa memindahkan dengan satu kedipan, lebih cepat daripada ifrit. Itu energi, dan itu bukan sihir, karena sihir itu adalah tipu muslihat. Sihir itu adalah jadi-jadian. Jadi kalaupun bisa dipindahkan, itu hanya kamuflase. Tapi di zaman Nabi Sulaiman itu bukan sihir, dan bisa kejadian, langsung kejadian, nyata ada. Nah, hari ini kita belajar konsep yang disebut dengan keseimbangan, atau yang kita ganti namanya dengan yin yang, itu untuk mempermudah, karena ilmu itu sudah diambil namanya oleh mereka-mereka yang berilmu TCM. Jadi kita mengambilnya dari nama yin yang, atau ilmu keseimbangan, homeostatis ya. Di Al-Quran juga sudah diterangkan alam ini seimbang. Allah jadikan malam, jadikan siang, berganti malam, berganti siang, berganti matahari dengan bulan, ya enggak? Berganti terang dengan gelap, berganti hujan dengan kering. Sudah jelaskan dalam Al-Quran juga. Itu teori keseimbangan. Jadi tidak akan salah din kita untuk mempelajari keseimbangan. Tidak akan salah ilmu kita mencari keseimbangan terhadap akidah kita. Gitu. Oke ya. Nanti yin yang itu mewakili apa? Mewakili tempat, mewakili suhu, mewakili warna. Gitu. Yin yang itu bukan satu kalimat, satu kalimat yang mewakili dari satu kondisi, bukan. Yin yang itu mewakili keseimbangan. Di dalam dingin ada panas, di dalam panas ada dingin. Tidak ada bawah kalau tidak ada atas, tidak ada atas kalau tidak ada bawah. Pasti kalau ada atas pasti harus ada bawah. Ada dalam harus ada keluar. Orang itu bisa dikatakan hangat kalau ada dingin. Orang itu dikatakan dingin kalau ada hangat. Nah, kalau orang itu dingin, hangatnya hilang, dia sakit. Kalau orang itu panas, tidak ada dingin, berarti orang itu sakit. Kecenderungan salah satunya hilang atau kecenderungan salah satunya naik, itu sakit. Panasnya lebih tinggi daripada dinginnya, maka dia sakit. Atau dinginnya lebih tinggi daripada panasnya, berarti dia sakit. Coba kita melihat angin misalnya nih, angin. Angin pagi, angin siang, angin sore itu beda. Ya, angin pagi, ya. Angin pagi itu lebih sejuk daripada angin siang. Angin siang lebih panas daripada angin sore. Lembaban yang mana? Pagi, siang, sore. Pagi lembab, sore lembab. Cuman pagi lembabnya ke dingin, sore lembabnya ke panas. Beda nggak? Nah, nanti yang menghidupkan yang mana? Tiga-tiganya ini menghidupkan. Karena kita habis panas harus dilembabkan. Sebelum panas pun harus dilembabkan. Sehabis lembab dingin kita harus dipanaskan. Nanti kita hidup. Ya, sehabis kepanasan kita lembabkan lagi menjadi dingin panas, lembab panas. Karena kita akan menuju ke dingin. Menuju lembab dingin. Lembab dingin harus lembab panas dulu agar hidup. Nah, sirkulasi alam ini, perubahan alam ini yang menjadikan manusia itu bisa hidup. Nah, belajar alam ini adalah belajar badan kita. Kenapa rambut kita kering? Gitu. Kenapa rambut kita gampang ubanan? Kenapa? Gitu. Ya. Kenapa kita berkeriput? Gitu.
Ya, itu yang harus kita pahami sampai betul-betul mendalam sebuah keseimbangan itu, maka akan diaplikasikan dalam tubuh kita. Kalau kita sudah mampu setiap hari, kan tiap detik, tiap menitnya itu, masya Allah, ilmu itu terus berjalan. Saya lagi di fase apa nih? Fase kelembaban, fase terlalu panas, fase terlalu dingin, fase terlalu kering, fase terlalu basah. Saya harus dandanin. Kondisi saya harus dandanin. Ketika saya muncul nanti ada penyakit bla 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 bla, salah dalam fase apa, dalam lingkungan apa sehingga saya itu bisa sakit. Jadi kembalikan lagi, kita dalam keadaan seimbang atau enggak. Ketika tidak seimbang, dalam keadaan apa gitu. Kita lagi naik di atas atau kita lagi jatuh ke bawah. Ya enggak? Kalau kita naik ke atas otomatis kering. Kalau kita jatuh ke bawah apa otomatis basah. Ya enggak? Kalau kita naik ke atas otomatis kepanasan. Kalau kita turun ke bawah otomatis kedinginan. Tapi ada kalanya kita naik ke atas juga kedinginan karena ada kondisi tertentu yang salah. Ada juga kita naik turun ke bawah menjadi kepanasan karena ada sesuatu yang salah. Ya. Jadi nanti teori yin yang itu betul-betul akan memahami kita porsi daripada treatment yang akan kita lakukan. Misalnya kita ada treatment bekam, misalnya kita melakukan treatment bekam basah misalnya, mengeluarkan cairan tubuh yang disebut dengan darah statis. Terserahlah mau darah statis, mau darah kotor, mau darah penyakit, mau darah apa, terserah, itu mah nama gitu ya. Tapi yang jelas mengeluarkan materi tubuh. Yang dikeluarkan dari materi tubuh dari konsep bekam itu adalah mengeluarkan darah. Coba kita belajar sifat darah itu apa. Pertama, darah itu harus mengalir dengan panas. Berarti sifat darah apa? Panas. Ya, panas. Panas mewakili dari salah satu unsur yin atau yang. Yang. Berarti masuk dalam teori keseimbangan. Ketika manusia dikeluarkan panasnya, maka yang tertinggal apanya? Dinginnya. Kalau orang dalam keadaan kelebihan salah satu unsur dalam tubuhnya, maka dia sakit. Misalnya kita ambil dengan bekam dikeluarkan darahnya, maka sifat yang akan keluar, yang tersisa adalah sifat dingin, maka dia akan sakit. Berarti bekam menjadikan sakit ketika ya unsur yang dikeluarkan itu menjadikan unsur lain menguasai. Yang dikeluarkan dalam bekam itu panas, bukan dingin. Ingat, yang dikeluarkan dalam bekam basah mengeluarkan darah itu adalah panas yang dikeluarkan. Makanya kondisi pasien harus keadaan apa? Harus keadaan panas. Berarti pasien harus keadaan kelebihan panas baru boleh dikeluarkan panasnya. Tapi dalam keadaan kondisi pasien tidak kelebihan panas, apalagi dia lagi kekurangan panas, maka itu sebagai kontraindikasi dilakukan bekam basah. Nah, ini kita harus paham betul yin yang-nya pasien ini dalam keadaan apa, keseimbangan pasien ini dalam keadaan apa. Apakah dia kelebihan panas yang sehingga boleh dibekam basah, ataukah dia kekurangan panas yang harusnya dimasukin unsur panas. Ya, gitu. Ini salah satu treatment pengobatan yang selama ini banyak digunakan oleh masyarakat kita, yaitu berbekam, mengatasnamakan sunnah Rasulullah sehingga dikeluarkan. Coba, kenapa Rasulullah mengatakan khairu matadawaitum bihil hijamah? Sebaik-baik pengobatan yang kalian lakukan adalah hijamah, mengeluarkan. Pertama, yang diberitakan Rasulullah waktu itu kondisi umat waktu itu ada di lingkungan panas, yaitu di daerah Timur Tengah. Daerah Timur Tengah itu menyimpan energi apa dalam tubuhnya? Energi dingin. Menyimpan energi dingin. Kenapa? Karena lingkungan panas. Iya enggak? Tadi teori keseimbangan. Kalau lingkungannya panas, maka yang tersimpan harus energi dingin. Maka orang itu akan seimbang. Tapi kalau lingkungan panas, badannya panas, sakit. Ya enggak? Ya enggak? Makanya yang dilakukan dalam bekam itu mengeluarkan panasnya. Berarti orang yang sakit di lingkungan yang panas, dia kelebihan panas. Harus didinginkan. Harus didinginkan. Di lingkungan yang panas, dalam tubuh yang seimbang itu harus dalam keadaan dingin. Ya, apalagi panasnya kering, berarti dinginnya dingin lembab. Dingin lembab di lingkungan yang panas kering itu namanya sehat. Ketika ada penyakit yang masuk ke dalam tubuh manusia di lingkungan itu, berarti penyakit panas, kelebihan panas, karena unsur panas yang di luar.
Unsur panas yang di luar masuk ke dalam tubuh sehingga unsur lembab dinginnya tertekan. Tertekan sehingga harus dikeluarkan unsur panasnya, dikeluarkan darahnya. Dan itu yang terjadi, orang yang hidup di lingkungan panas itu setiap pertengahan bulan itu semakin panas. Setiap pertengahan bulan itu semakin panas, semakin tinggi. Makanya Rasul mengatakan sebaik-baik untuk berbekam ya tanggal 17 pertengahan bulan. Di atas tanggal 15 setelah gravitasi bulan naik. Gitu. Makanya diambil di situ. Bulan purnama ya, Bu. Iya, tapi beda dengan orang yang hidup di lingkungan tropis. Lah ini fungsinya kita belajar yin yang. Jadi bukan hanya sekedar kita meyakini bahwasanya kalimat Rasulullah itu betul, tapi kondisikan kalimat Rasulullah itu sebuah mukjizat yang harus dipelajari. Ketika Rasulullah mengatakan ketika ada anak panas, badan panas, siramlah dengan air. Dia akan sembuh. Nah, tapi kalau diaplikasikan di Indonesia banyak sekali kasus anak kecil lagi panas dimandiin langsung kejang. Berarti panasnya naik atau turun? Naik. Naik. Setelah dimandikan jadi kejang. Nah ini harus dipahami bedanya anak kecil kena sindrom panas di daerah kering panas dengan di daerah tropis yaitu lembab dingin, itu beda unsur yang masuknya. Kalau yang di lingkungan panas otomatis dia unsur panas yang masuk ke dalam tubuhnya sehingga kelebihan panas, akhirnya harus disiram dengan air dingin. Siram air dingin maka dia akan kembali kepada suhu normal. Tapi kalau orang yang di lingkungan dingin kemudian dia panas badannya, tapi coba lihat anak yang panasnya tinggi, bukankah dia dalam keadaan menggigil? Ya enggak? Di lingkungan kita nih, di lingkungan tropis nih, ketika ada anak kecil yang panasnya sedang naik, dia dalam keadaan seperti ini. Padahal panas itu ya, Bu. Iya. Dia sedang mengkukung badannya gini, menggigil ya. Nah, kalau itu disiram air dingin yang terjadi apa? Tambah beku. Akhirnya kejang. Darah jadi beku, oksigen tidak naik, akhirnya jadi kejang. Dan itu yang terjadi, jadi kesalahpahaman dalam menempatkan sebuah perintah. Kesalahpahaman dalam menempatkan sebuah pengobatan. Hatta itu dari Rasulullah. Jadi itu harus dikaji, apakah itu ayat perintahnya umum atau khusus? Ya, khairu ma tadawaitum bihi jam itu khusus atau umum? Nah, ini harus dipelajari. Perintah untuk menyiramkan air ketika kena panas itu khusus atau umum? Umum. Khusus. Khairu ma tadawaitum itu khusus. Khusus apa? Unsur yang masuk itu adalah panas. Maka sebaik-baik orang yang di obat waktu itu, zaman itu, kondisi itu, lingkungan itu adalah hijama. Karena unsur yang masuknya panas. Beda ketika ayat itu terbang ke tempat tropis. Terbang ke tempat tropis kemudian diadopsi oleh orang tropis. Itu harus belajar kaidahnya dulu, fondasinya dulu. Sehat adalah menyeimbangkan. Sehat itu bukan hanya sekedar mengeluarkan, tapi harus ada yang dikeluarkan, harus ada yang dimasukkan. Kapan dia dikeluarkan, kapan dia dimasukkan. Paham? Jadi nanti tidak hanya ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin, bukan hanya sekedar itu. Ilmukan dulu, pahami dulu ayatnya, hadisnya, umum atau khusus. Kemudian lihat hasilnya, observasikan, baru yakinkan kalau ini sebuah kebenaran. Yo. Yakin ini. Enggak ada yang boleh semati ya. Lah itu yang jadi masalah, Jadi sebelum kita belajar pengobatan, lihat dulu unsur apa yang jadi mengobati. Yaitu unsur menyeimbangkan. Ya, orang kekurangan air ya tambahkan air. Orang kekurangan makan ya kasih makan. Orang lagi kehausan dikasih roti nambah haus nggak? Iya, orang lagi kelaparan dikasih air kembung nggak? Kembung. Kita lagi banjir dalam keadaan banjir, kan nggak minta ke Allah hujan yang lebat, enggak kan? Ya enggak. Hentikan ya Allah hujannya gitu. Gitu, seimbang. Ketika kebanyakan cairan jangan tambahkan cairan. Ketika kebanyakan makanan jangan ditambahkan nutrisi makanan.
itu seimbang. Nah, lanjut ya, kita masuk ke nama yin yang. Ya, itu tadi sekilas, dan itu harus dipahami bahwasanya pengobatan itu adalah menyeimbangkan tubuh pasien. Ya, kita masuk ke teori yin yang. Bu, tadi yang anak panas kalau daerah tropis berarti komplit pakai air panas tadi, jangan air dingin. Iya, Nah, kebiasaan kan iya, pakai dan air es dan tuh. lihat dulu unsur yang masuknya. Kalau yang unsur masuknya itu dingin, pasti anaknya akan gini, kedinginan, kemudian keringat tidak keluar. Tapi kalau unsur panas yang masuk ke dalam tubuh si pasien itu nggak mau diselimut, kemudian panas Itu harus. juga kepanasan ya. Iya, kepanasan, kemudian keringat keluar. Nah, kalau keringat keluar berarti kompresnya apa? Dingin. Panas. Dingin. Dingin. Kan Kalau panas. keringat tidak keluar berarti kompresnya Panas. panas. Kalau yang panasnya itu akibat karena dingin, dia kemudian kedinginan dengan ciri-ciri keringat tidak keluar, kemudian kita pegang panas, walaupun dipegang panas tapi dia menggigil, keringat tidak keluar, berarti dalam keadaan dingin, unsur dingin masuk. Maka kita masukkan unsur panas dengan dikompres air panas, maka dia akan keluar keringat. Berkeluarnya keringat itulah endorfin akan bergerak, antibodi akan bergerak, sehingga tubuh akan seimbang. Tinggal masukkan nutrisinya. Nutrisinya kekurangan apa? Ketika dia dingin berarti nutrisinya harus hangat. Madu. Madunya madu manis. Iya, tambahkan habatus sauda kalau anak itu mampu habatus sauda. Kalau kedinginan. Ya, itu kalau kedinginan tadi ciri-cirinya. Tapi ketika ada anak panas kemudian keringatnya keluar berlebih, kemudian dia tidak mau pakai selimut, diselimutin hardang. Pengennya yang tidurnya di lantai, pengennya tidurnya di tempat yang longgar. Berarti dia kemasukan sindrom panas. Berarti kita kompres dengan air dingin, kemudian kita tambahkan nutrisi dingin. Bisa dingin apa, Bu? Nutrisi dingin itu banyak, air kelapa dingin. Air kelapa. Kalau Iya. punya asam urat, Buah-buahan dingin. Anak kecil. Oh. Ya, ini pertanyaan, kalau punya asam urat berarti kalau yang meriangnya anak gede, orang dewasa. Gitu. Kalau orang dewasa hati-hati dengan fermentasi ketika ada kelebihan purin. Gitu. Ya, oke, kita lanjut. ya kalau sekarang kan Bu di Indramayu ya. Hmm. Kalau di Indramayu itu, kalau dulu memang Bu, saya kecil, kalau dikompres itu air dingin, air es. Iya, Semenjak saya dewasa, itu nggak boleh disuruh pakai air panas, iya, nggak boleh pakai air dingin. Bahkan Iya. anak saya juga kalau misalkan nih nggak tahu panas, nggak tahu dingin, pokoknya dia lagi meriang, udah kompresnya pakai air panas. iya. Ya kan, Ya, dulu karena dengan belum tahu sekarang ilmunya. beda gitu. Dan itu kan ada juga yang ketika dikompres pakai alkohol. Ya. Ya, kalau keadaan dia keadaan meriang, keringat tidak keluar, kemudian pakai alkohol, nambah meriang. Alkohol buat apa? Pendingin. Alkohol itu pendingin. Iya. Pendingin, pakai alkohol basahin, tempel di sini. Semprot dia di kandang. Iya, tempel di sini kan dingin nyes gitu kan ya. Lah kalau panasnya diakibatkan karena dingin, yang terjadi apa? Nambah meriang. Nambah meriang. Nah, ini ada satu prinsip. Baik panas itu disebabkan karena dingin maupun disebabkan karena panas. Kalau dia bisa BAB itu lebih bagus. Dingin atau panas? Iya. Kalau dia panas, dia harus bisa BAB, maka panasnya akan hilang. Kalau dia dingin, dia bisa mencret, maka panasnya akan hilang. Dingin harus bisa mencret. Panas harus bisa BAB tapi tidak mencret. Bisa keluar, Pak. Itu nanti bisa membedakan. Kalau dingin biasanya keluarnya itu mencret dan tidak bau. Tidak bau. Iya, tapi kalau panas sekali keluar baunya bisa satu rumah kedengar, kecium semua. Itu membedakannya. Penyakit meriangnya si anak ini karena panas atau dingin. Itu juga bisa dilihat dari E-nya, dari fasesnya. Kalau bau menyengat berarti dia dalam keadaan panas. Kalau tidak bau berarti dalam keadaan dingin, sindrom dingin. Kalau untuk warna, Bu? Kalau untuk warna, kalau untuk panas dia warnanya lebih membakar, kayak kebakar. Hitam. Ya bisa hitam, bisa kuning kekering-keringan seperti itu. Nah, kalau dingin dia lebih lembek. Lembek dalam keadaan masih utuh makanannya. Karena tidak Kalau hijau Iya. itu, warnanya hijau. hijau lebih masuk ke dingin.
dingin. Iya, lebih masuk ke dingin. Nanti hidungnya pasti lembek. Ya, maafin dulu. Ya. Ya, ini kita belajar yin yang, berarti kita kembali kepada ilmu TCM, traditional Chinese medicine. Dalam buku I Ching ya, atau Souyi bab Shiqi ya, menceritakan tentang wujud dan sifat alam semesta. Buku Wen bab yin yang, hukum aturan dari langit dan bumi yang merupakan kerangka dari segala induk, dari segala perubahan. Ya, pangkal mula dari kehidupan dan kematian. Itu ada atas, ada bawah, ada dalam, ada luar. Semua perubahan yang ada di alam dapat dianalisa dengan yin yang. Atas dalam keadaan panas, bawah dalam keadaan dingin, luar dalam keadaan panas, dalam keadaan dingin. Itu secara keseimbangan. Nah, nanti ketika melihat kondisi kok berbeda, oh itu berarti dalam keadaan tidak seimbang. Misalnya bumi jadi panas, atas jadi dingin, otomatis itu ketidakseimbangan. Maka akan berbolak-balik energi itu, artinya penyakit kemana-mana. Sama kemarin ya, waktu bulan apa tuh, itu keseimbangannya tidak jelas. Di bawah beku, di atas encer. Ya, yang terjadi apa? Iya, energi oksigen itu terlalu lembab di bawah, terlalu beku di bawah, sehingga orang untuk menarik oksigen itu sangat sedikit sekali. Dan bagi orang-orang yang ada infeksinya itu akan kambuh. Yang terjadi sesak, yang terjadi macam-macam, batuk. Yang itu masalah respirasi kena semua, gangguan-gangguan respirasi kena semua, karena kelembaban alam sedang berubah. Dan itu yang harus dilakukan apa? Encerkan oksigennya dengan suhu panas, panaskan ruangan. Ya, bukan larikan dengan obat-obatan, karena obat-obatan nanti ada yang cocok dan ada yang tidak cocok. Tapi merubah suhu, merubah lingkungan, merubah alam, itu yang paling cocok untuk badan kita. Maka badan kita akan sehat. Dan itu harus diketahui dari mana? Dari ilmu keseimbangan. Hari ini kita masuk ke ilmu keseimbangan. Ya, masuk. Yin yang, yin yang. Dalam yin ada yang, dalam yang ada yin. Dalam luar tidak dikatakan luar kalau tidak ada dalam, tidak dikatakan dalam kalau tidak ada yang di luar. Tidak ada kalimat luar, tidak ada areal luar, maka tidak ada areal dalam. Berarti hilang semuanya. Ya, ketika dikatakan ini luar, pasti ada dalam. Ini atas, pasti ada bawah. Itu yin yang. Ya, bukan wujud objektif. Ini adalah sebuah nama untuk menamakan sebuah keadaan, gitu ya. Tapi sebagai perangkat teori untuk mengenal dan menganalisa sebuah materi. Materinya dalam keadaan apa, tubuhnya dalam keadaan apa, darahnya dalam keadaan apa, unsur cairannya dalam keadaan apa. Itu nanti untuk falsafahnya untuk analisa materi. Ya, belum bisa diganti dengan teori yang lain, misalnya panas dengan dingin tidak bisa menggantikan yin yang, karena yin yang bukan panas dan dingin saja, tapi dia mewakili semuanya. Gelap dan terang pun, gelapnya yin, terangnya yang. Gitu, bukan mewakili satu unsur, satu keadaan saja, tapi setiap apapun bisa dikatakan ini dalam keadaan yin atau dalam keadaan yang. Nah, nanti selain belajar yin yang, dalam ilmu TCM itu ada 3 unsur yang harus dipelajari. Pertama, unsur apa dalam tubuh ini, itu ada 5. Ya, unsur apa yang dalam tubuh ini ada 5. Ada yang sifatnya membakar disebut api, unsur api. Ada yang sifatnya berkembang disebut dengan unsur kayu, pohon menjulang ke atas. Ada yang disebut dengan kelembaban disebut dengan unsur air, dia harus dalam keadaan gelap. Ada yang disebut dengan kesuburan, itu disebut dengan tanah, dia harus dalam keadaan lembab. Nah, yang kelimanya ada yang disebut dengan bajak, dia harus dalam keadaan kering. 5 unsur ini harus paham, selain yin dan yang. Kemudian di luar yin yang dan 5 unsur tadi ada satu teori yang harus dipahami. Karena tadi yin yang sebuah materi, mempelajari sebuah keadaan. Kemudian 5 unsur ini adalah tempatnya materi. Dan yang satu lagi belajar energi yang disebut dengan ki. Ki boleh, ki boleh. Itu dalam ilmu TCM. Jadi 3 ini harus kita paham. Keseimbangannya, yin yangnya, 5 unsurnya dalam tempat untuk menghasilkan energi dan nutrisi, dan sifat energinya untuk mengembangkan sebuah keadaan. Energinya mau dinaikkan atau dikurangi atau dilemahkan. Makanya nanti ada dalam ilmu pengobatan TCM ini ada yang namanya teori naikkan, teori melemahkan. Yang naikkan disebut tonifikasi, yang melemahkan disebut sedasi.
Oke, lanjut. Hubungan. Ya. Hubungan apa? Hubungan keseimbangan dengan 5 unsur. Ya. Keseimbangan ini adalah wujud keadaan. 5 unsur adalah wujud sebuah tempat. Tempat dan keadaan itu sebuah hal yang tidak bisa dipisahkan. Keadaan panas di mana, gitu kan? Keadaan dingin di mana, gitu kan ya? Ya. Di mananya di 5 unsurnya ini. Panasnya di liver, di jantung, di lambung, di ginjal atau di paru. Ya, paru-paru kering. Ginjal itu Basah, basah. Lambung itu basah, lembab. lembab. Liver itu Panas. Liver Hangat. liver ya. mengembang. Pengembang. Iya. Jantung itu Panas. panas. Kalau paru-paru kering. Karena dia unsurnya apa unsurnya gitu. Unsurnya apa? Lambung unsurnya tanah. Liver unsurnya kayu. Jantung unsurnya api. Ginjal unsurnya air. Paru-paru unsurnya logam. Kenapa paru-paru itu kering? Karena dia unsurnya logam. Ding 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 ding. Unsurnya logam. Ya kalau logam itu meleleh, maka terjadi paru-paru basah. Ya. Iya. Kena AC. Iya. Kalau logam itu berkarat, paru-paru menyempit. Bronki. Bronkitis. Iya, bronkitis jadinya terinfeksi. Berkarat. Gitu. Iya. Terus ginjal. Ginjal itu harus keadaan Panas. Hangat. dingin. Dingin. Dingin, karena dia air. Jantung harus keadaan Panas. panas. Makanya nih, 2 organ ini antara ginjal dan jantung itu jangan pernah dipisahkan. Tidak ada yin, maka tidak ada yang. Ketika ada dingin harus ada panas. Ketika ada ginjal harus ada jantung. Jadi kalau dua-duanya ini sakit, salah satunya sakit, maka keseimbangan hilang. Makanya sehatkan ginjal dan jantung, semuanya akan sehat. Tapi ginjal dan jantung tergantung dari sumber nutrisi. Sumber nutrisi dan energi ada di lambung. Kita masukkan nutrisi maka dengan makanan. Kita masukkan energi maka dengan pernafasan. Nafas jangan pernah ditarik kemudian ditekan. Jadi pernapasan nggak boleh dong. Nggak boleh, itu kan merusak. Nggak boleh ditahan. Kalau mau tarik langsung lepas. Ya, tahan itu akan merusak. Nah, itu sebuah kesalahpahaman sebenarnya. Ketika memasukkan unsur energi. Tahan. Itu yang terjadi panas di dalam. Padahal dia menahan di mana? Di lambung. Lambung harus keadaan lembab. Sekarang lambung dipanaskan, sering memanaskan lambung, yang terjadi kering. Yang terjadi itu kering. Tapi harusnya gimana energi itu dimasukkan? Serap. Langsung buang. Karena yang dibuang tadi bukan yang diserap. Ingat, yang dibuang tadi bukan yang diserap. Oh, bukan yang diserap. Jadi beda. Yang udah di dalamnya. Ya udah di dalam. Itu disebut keseimbangan. Tarikannya harus sama dengan yang dikeluarkannya. Berarti kentut panas ya Bu ya? Kentut panas. Kentut panas. Kalau kita kentut, bukan kentut. Made. Gitu. Jadi
ketika sebuah keseimbangan tercapai dalam tubuh kita, maka kita bisa menyeimbangkan orang lain. Ketika kita mengetahui keseimbangan itu sebuah apa, maka kita bisa mengobati orang lain. Tapi ketika kita tidak mampu menyeimbangkan diri sendiri dan tidak mampu menyeimbangkan alam ini dan tidak tahu masalah keseimbangan, maka kita tidak akan bisa mengobati. Itu yang jadi masalah hari ini. Pijit hanya sekedar enak, bekam hanya sekedar mengeluarkan, ya, obat hanya sekedar meredakan. Lah itu tercapai nggak selama ini? Tidak akan tercapai sebuah kesehatan, karena semuanya hanya meringankan, bukan menyembuhkan. Ya, ini ya. Jadi ada kalimat biidnillah. Biidnillah itu harus dicapai dari ilmu dulu. Ya, terjadi sesuatu yang di luar batas kemampuan kita, namanya qadarullah, tapi harus pakai ilmu dulu. Jangan asal-asalan kemudian terjadi kolab bilang qadarullah. Contohnya saya yakin bisa terbang ya Bu, lompat, bisa yakin mati. Iya kan, gak ada ilmunya terbangnya mati lah. Gitu. Dalam ilmu pengobatan gitu. Jadi harus ada literatur ilmunya dulu, fondasinya dulu. Ya. Jangan mengatakan sebuah keyakinan yang tidak didasari dengan ilmu fondasinya. Karena kalau hanya mengenal disebut ilmu itu adalah dalil, ilmu adalah dalil, orang sesat pun bisa mengatakan kebenaran padahal dia dalam keadaan sesat karena dia memiliki dalil. Jadi kebenaran itu bukan datangnya dari sebuah dalil, tapi kebenaran itu adalah ketika ada dalil, maka lakukan sesuai dengan ilmu dalilnya. Jadi observasikan dulu, cari hasilnya dulu, baru diamalkan menjadi sebuah ilmu. Ilmu yakin, ainul yakin itu kan observasi. Praktekkan dulu, betul enggak? Sampai ke titik itu enggak? Ternyata ada yang kontraindikasi. Ya, kontraindikasi itu yang harus dipelajari. Kenapa sampai seperti ini? Nah, setelah dapat ilmunya baru dikatakan hakul yakin. Yang ini boleh ketika seperti ini. Ya, tokek nggak boleh ikut-ikutan. Ini sebuah ilmu. Nanti dilaknat seperti zamannya Nabi Ibrahim nanti. Ya, kita masukkan hubungan antara keseimbangan homeostatis atau yang disebutkan yin yang. Di dalam putih ada gelap, di dalam gelap ada putih. Coba kalau kita ngecat. Kalau kita pengen warna hitam, jangan langsung dicat hitam dulu. Coba warna putihkan dulu. Warna putihkan dulu dasarnya, kemudian kita oleskan yang hitam, maka akan jadi gelap. Ataupun kebalikannya, ketika kita mau mengecat yang terang dengan cat putih misalnya, gelapkan terlebih dulu dengan warna hitam, maka warna putihnya akan lebih mengkilat. Ilmu teori keseimbangan, warna rumah kamu putih, tapi tidak mengkilat karena langsung diputihkan. Coba kalau awali dulu dengan yang gelap, kemudian baru diputihkan, maka dia akan putih mengkilat, putih terang. Atau kebalikannya, kita bikin kolam yang warna hijau misalnya, biar hijaunya cerah. Hijau lawannya apa? Apakah hijaunya mau hijau terang? Maka lawan dengan yang gelap terlebih dahulu. Lakukan yang gelap terlebih dahulu, baru masukkan yang hijaunya. Atau lawannya hijau apa? Seperti itu. Jadi keseimbangan yang terjadi harus bisa dimasukkan. Unsur mana yang akan didominankan, tetap harus ada unsur lawannya. Gitu. Kita mau menambahkan unsur panas ke dalam tubuh pasien, unsur dingin dalam pasien ada enggak? Kita mau membuang unsur panas dari pasien, ataukah unsur dingin nanti menguasai atau tidak? Kalau kita membuang unsur panas dari dalam tubuh pasien, tapi unsur dingin akan menguasai, bukan kesehatan yang akan dihasilkan, tapi penyakit yang akan timbul dari pasien ketika dibuang salah satu unsur dari tubuh pasien. Atau menambahkannya pun harus melihat dulu unsur apa yang dimasukkannya, karena jika kurang apa. Ketika dia menambahkan unsur, kemudian unsur itu padahal sudah berlebih, maka yang terjadi adalah ketidakseimbangan sehingga pasien menjadi sakit. Gitu, paham nggak? Udah muter-muter ya, udah muter-muter. Ya, pokoknya semua tadi tidak lepas dari teori keseimbangan, teori 5 unsur, dan teori energi. Ya, teori 5 unsur nanti untuk mewakili penyakit-penyakit medis. Tapi kita lagi lihat dari ilmu TCM, ilmu holistik. Dan itu bisa digabungkan dengan ilmu diagnosa medis. Ilmu 5 unsur ya.
Kalau unsur Qi ya Qi tadi itu untuk mendukung, karena di medis tidak akan bisa terdeteksi. Yang bisa mendeteksi siapa? Yaitu pengobat tradisional, pengobatan alam itu bisa mengukur energi. Dan yang hari ini yang kita prioritas adalah belajar energi. Setelah itu belajar materi. Ya, barakallahu fi. Untuk yang lainnya mangga bisa mengikuti materi-materi berikutnya di Tasikmalaya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.